إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني رحمكم الله. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Adakah manusia yang merasa bersih, tidak pernah terjebak dalam perangkap-perangkap setan? Ana rasa semua pernah melakukan dosa. Allah perintahkan kepada kita, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun. Secara kasat mata kita, keluarga kita, masyarakat di kampung kita, mereka tenggelam dalam comberan-comberan dosa, tapi sebagian tidak merasa melakukan dosa. Jamaah, ada sebuah dosa yang lebih dahsyat daripada berzina. Kalau orang tua mendapati anaknya berzina, maka anak yakin dia akan melakukan tindakan yang sangat keras sekali. Lebih dahsyat daripada mencuri, daripada narkoba, daripada merampok. Tapi banyak di antara kita merasa itu suatu hal yang remeh. Dosa apa? Dosa meninggalkan sholat. Cukup sebagai bukti besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat, keislaman orang itu diperselisihkan oleh para ulama. Seorang menculik muslim mungkin, minum khamar mungkin, tapi muslim gak sholat diperselisihkan keislamannya. Bahkan sebagian ulama berpendapat dia sudah kafir, berhak dibunuh sebagai bentuk hukuman atas kemurtadan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang kafir itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Wallahi jamaah, tugas orang tua hari ini hari Jumat, ada di mana anaknya? Kemana mereka? Apakah sudah orang tua mendidik anaknya untuk mendirikan sholat? Allah Jalla Jalaluh mengatakan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu sholat, suruh istrimu, anakmu sholat, dan sabar ketika engkau menyuruh mereka sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sholat ini rukun Islam yang kedua, tiangnya agama, diwajibkan dengan cara yang sangat spesial. Allah mewajibkan sholat kepada kita tidak melalui Jibril kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi sendiri berangkat menuju ke langit yang paling tinggi dan menerima perintah sholat. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamr, tapi dia tidak sholat. Istrinya gak sholat, anaknya gak sholat, dia biarkan semua itu. Ahibati fillah, berapa banyak orang yang keluar rumah jalan kaki, naik motor, pulang sudah ditandu. Berapa banyak di antara kita yang ketika mau keluar rumah dia pasang kancingnya sendiri, kemudian sampai rumah yang membukakan kancingnya orang yang memandikan jenazahnya. Sampai kapan kita akan melakukan kemaksiatan ini, melihat kemungkaran ini terjadi? Allah membuka pintu tobatnya lebar-lebar. Allah mengatakan walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tobat itu tidak diberikan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan yang nunggu datangnya ajal. Ketika datang kematian kepadanya, inni tubtul an, sekarang aku tobat. Nggak ada. Wallahi jamaah, kita hanya punya kesempatan satu kali dalam kehidupan ini. Ketika ajal tiba, engkau hanya bisa menangis, menyesal, berteriak karena mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah Jalla Jalaluhu. Lihat kewajiban sholat ini. Orang dalam kondisi sakit tetap wajib sholat. Bagaimana dia tidak bisa berwudu? Tayamum. Dia nggak bisa tayamum, ditayamumi. Bagaimana kondisi tubuhnya penuh dengan najis? Bersihkan. Karena ada orang-orang ketika sakit masuk rumah sakit, sepekan, 2 pekan, sebulan tidak sholat. Keluarganya tidak mempedulikan sholatnya dia. Keluar. Sebagian mengatakan nanti kalau saya sembuh saya akan sholat. Siapa yang menjamin engkau keluar dari rumah sakit sembuh? Berapa banyak orang yang keluar dari rumah sakit bangkai. Bila menurut pendapat ulama yang mengatakan kafir dalam mazhab Hambali, ketika mati nggak perlu disolatin, hidup bila mau sholat. Masa kita suruh nyolatin dia ketika dia mati? Jangan dikuburkan di kuburan orang-orang Islam, bikinkan jurang buat dia. Gak main-main jemaah. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat. Yang punya keluarga belum sholat, tapi merasa jadi orang baik, pagi berangkat, jujur orangnya Pak Ustadz, jujur, gak sholat, dia tidak jujur sama Allah Jalla Jalaluhu. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga, beliau itu dalam sehari berapa rakaat sholat? Yang wajib 17 rakaat, ditambah lagi 11 rakaat sholat tahajud beliau, ditambah lagi 12 rakaat sholat rawatib beliau, 40 rakaat jamaah. Lalu kita yang banyak dosa meremehkan urusan sholat ini. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yusalli salata sittina sana." Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal-asalan. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Yang penting saya salat. Lah. Di surat Al-Ma'un Allah katakan fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang salat. Apalagi yang tidak salat. Karena ada orang yang salat tapi dia riya. Tapi dia tidak peduli dengan waktunya. Tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Haibati fillah, Allah mengatakan hafidhu ala salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat kalian, khususnya salat yang pertengahan, salat asar. Dan berdirilah beribadah dalam kondisi tunduk penuh kekhusyuan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Haibati fillah, kita sudah masuk bulan Rajab, salah satu bulan haram. Setelah Rajab kita akan masuk ke bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban kita masuk ke bulan Ramadan. Sebagian ulama mengatakan bulan Rajab ini syahruz zara, bulan untuk bercocok tanam, menanam di bulan Rajab. Bulan Sya'ban itu bulan untuk menyirami tanaman kita. Bulan Ramadan bulan untuk menuai dan memanen apa yang kita tanam. Sebagian manusia, bahkan banyak orang Islam yang baru mulai menanam, baru mulai menyiramin di bulan Ramadan, sehingga buah yang dia petik pahit nggak karuan. Belum waktunya dipanen, dia panen. Maka manfaatkan bulan Rajab ini untuk menanam. Sudah cukup jamaah. Bulan ini bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Tinggalkan dosa-dosa kita. Allah membuka pintu tobatnya buat kita. Yang masih telat Jumatan, sampai kapan mau telat Jumatan? Baca di Al-Quranul Karim. Ada surat namanya suratul Jumu'ah. Kita tuh mau masuk perusahaan, kita tahu dengan aturan. Sebagian orang Masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerjanya. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah Jalla Jalaluhu, yang laki-laki dipanggil 5 kali dalam sehari, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalaluhu. Jumatan telat lagi jamaah. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Yang engkau makan jadi kotoran, yang engkau amalkan, itu yang akan menjadi pahala buat dirimu jamaah. Cobalah jamaah jadi muslim yang baik. Lihat, yang sudah berumur perlu dia mengkoreksi dirinya. Sudahkah dia memberikan hak-hak Allah Jalla Jalaluhu? Di tempat kerja subhanallah, dia kerja selama 8 jam tidak merasa lelah, puluhan tahun, sampai pensiun dia lakukan itu. Masa ke rumah Allah
Apalagi hari Jumat, yang Allah mengatakan secara khusus, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Kau dipanggil ketika azan salat Jumat itu, bersegera engkau. Maka ingat, mulai saat ini jemaah, Ana mengajak diri Ana sendiri dan semua yang hadir di tempat ini untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan hari-hari kita ke depan ini penuh dengan amal kebajikan. Jangan takut dengan urusan dunia. Allah jamin. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man kanatil akhiratu hammah. Barang siapa yang menjadikan akhirat itu ambisi dia, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan jadikan kekayaan buat dia di dadanya. Wa jama'alahu syamlah, urusannya disederhanakan sama Allah. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia akan dikirimkan kepada dia, dipaksa untuk datang kepada diri dia. Laksanakan hak Allah Jalla Jalaluh. Ingat, meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina, daripada mencuri, daripada jadi begal, daripada narkoba, dan jangan dianggap remeh. Haibati fillah, Allah memerintahkan kepada kita untuk berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuril muslimin. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuril muslimin. Ya Allah, perbaiki pemimpin-pemimpin kami dan pemimpin-pemimpin umat Islam. Allahumma walli 'alal muslimina khiyarahum. Allahumma walli 'alal muslimina khiyarahum. Allahumma walli 'alal muslimina khiyarahum. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم وأيدهم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.